Selama menjadi Nyonya Farhad Abbas, Nia dan Niati harus terus bersabar menghadapi berbagai gosip yang menerpa suaminya. Catat saja, sebelum menikahi Nia, Farhad yang mengaku masih bujang digosipkan sudah pernah menikah dan bahkan sudah punya anak. Beberapa waktu kemudian, muncul pula nama Lala dan terakhir Ani Muryadi. Selama ini sih, saya merasanya rumah tangga saya ini baik-baik aja dan saya merasa saya tidak ada persoalan. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulya kembali menjumpai Anda tentunya di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip terpanas, dan membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan selebriti. Pemirsa, bersama Ghospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Setelah Ani Muryadi dan Farhad Abbas secara kompak membantah semua isu seputar kedekatan mereka, kini giliran Nia dan Niati untuk bersuara. Percayakah Nia dengan bantahan Ani dan suaminya? Ibunda Tia Ivanka menjadi korban malapraktek sebuah rumah sakit dari negeri tetangga. Cintami Atmanagara, Andre Fareza, dan Artika Sari Devi sama-sama mendapat kejutan yang membahagiakan. Dituduh tidak profesional lantas dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itulah berita buruk yang harus diterima Pinkan Mambo. Inilah Ghospot, gosip seputar orang ternama. Pemirsa, Ani Muryadi yang disebut-sebut sebagai pengganggu rumah tangga antara Farhad Abbas dan Nia Daniati sudah membantah semua tuduhan yang beredar. Tidak ada rumah mewah ataupun mobil mewah pemberian dari Farhad Abbas dan tidak ada pernikahan siri yang pernah dilakukan oleh mereka berdua. Begitulah pengakuannya. Namun pemirsa, yang menjadi pokok persoalannya sekarang, apakah Nia mempercayai omongan Ani? Karena Nia tetap bersikeras. Katanya Ani pernah membujuknya supaya merelakan Farhad Abbas memperistrinya. Pemirsa, ada apa sebenarnya dengan rumah tangga Nia dan Niati? Kita saksikan di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Ani Muryadi, wanita yang digosipkan menjadi selilit dalam rumah tangga Farhad Abbas, Nia dan Niati, sudah membantah semua gosip yang berhembus kencang ke arahnya. Nia juga sudah berkomentar pendek seputar persoalan dalam rumah tangganya. Rupanya penyanyi melankolis ini menunggu statement dari Ani Muryadi maupun Farhad suaminya sebelum berkomentar panjang. Tidak benar, tidak ada nikah siri. Saya berteman sama Mbak Nia sudah lama, tapi kita jarang ketemu. Paling ketemu sekali-sekali. Mbak Nia ulang tahun, saya datang, atau saya ulang tahun, saya datang. Kalau kenal sama Farhad setahun setengah yang lalu, Mbak Nia mau beli berlian sama saya kan pedagang berlian. Ya saya datang ke rumahnya, kenalin sama suaminya. That's all. Jangan mengambil kesimpulan sendiri gitu. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Kan sudah jelas permasalahannya, itu dibantah semua kan, tidak ada. Saya sudah melihat pernyataan suami saya, Farhad, dan juga saya sudah melihat pernyataan Ani Muryadi. Mudah-mudahan pernyataan Ani bisa dipertanggungjawabkan. Ani Muryadi juga membantah gosip yang menyebutkan Ani pernah melakukan pertemuan 6 mata dengan Farhad dan Nia. Konon dalam pertemuan tersebut Ani meminta keikhlasan dari Nia agar merestui niat Farhad untuk menikahinya. Benarkah pertemuan tersebut tak pernah terjadi? Tidak pernah. Saya tidak pernah. Dia mengarang cerita. Memang gak ada apa-apa. Mau diapain gak ada apa-apa. Saya juga sebetulnya pada saat itu agak kaget ya. Agak kaget aja. Tapi saya juga ngomong di situ tidak akan pernah saya izinkan suami saya berhubungan dengan wanita manapun, apalagi sampai menikah. Itu saya bicarakan, saya pikir itu ya apa kata hati saya aja saat itu, dan saya tidak berpikir akan kejadian ini itu, tidak. Itu tadi, saya tidak pernah mengizinkan suami saya untuk berpoligami.
Selama menjadi Nyonya Farhad Abbas, Nia dan Niati harus terus bersabar menghadapi berbagai gosip yang menerpa suaminya. Catat saja, sebelum menikahi Nia, Farhad yang mengaku masih bujang digosipkan sudah pernah menikah dan bahkan sudah punya anak. Beberapa waktu kemudian, muncul pula nama Lala dan terakhir Ani Muryadi. Selama ini sih, saya merasanya rumah tangga saya ini baik-baik aja dan saya merasa saya tidak ada persoalan dengan suami saya. Saya pribadi tidak merasa ada persoalan dengan suami saya. Tapi ya saya kaget berita keluaran kok heboh itu aja. Tentunya kalau kita berumah tangga nggak mungkin kita mencari gara-gara apapun ya. Kita berusaha berbuat yang terbaik gitu ya. Untuk rumah tangga kita. Ya tinggal baik-baik aja, menjaga sikap, menjaga mata, menjaga mulut kalau di jalan, berhadapan, menjaga kalbu, menjaga mata, menjaga semuanya lah dijaga gitu. Yang jelas sebagai seorang istri, saya mempunyai feeling. Tapi apakah itu benar ataupun tidak, saya tidak bisa mengatakan karena saya belum ada bukti apapun gitu. Pemirsa, istri seringkali menggunakan feeling mereka untuk mendeteksi perilaku suami di luar rumah. Dan hebatnya, seringkali feeling itu benar. Jadi pemirsa, jangan pernah sepelekan feeling istri Anda. Pemirsa, jika Anda mendengar yang namanya kasus malpraktek, Anda pasti menduga bahwa dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia. Namun Anda jangan buru-buru menarik kesimpulan bahwa rumah sakit di Indonesia kualitasnya rendah. Anda bisa bercermin kepada sebuah kasus yang menimpa Ibunda Tia Ivanka. Berawal dari operasi kista sampai Ibunda Tia Ivanka koma selama 13 hari. Anda ingin tahu rumah sakit mana yang bertanggung jawab membuat Ibunda Tia Ivanka koma? Inilah Gospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Maksud hati berobat ke Malaysia, apa daya justru jadi korban malpraktik. Kesialan itu pernah menimpa Nyonya Samsia, ibunda dari Tia Ivanka. Pada bulan April 2004, Nyonya Samsia melakukan pengecekan kista dengan sinar laser di Tung Sing Hospital Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah itu, Nyonya Samsia dioperasi oleh Dr. Sausion. Dari sinilah derita berawal. Bukan kesembuhan yang didapat oleh Nyonya Samsia, tetapi ususnya mengalami kebocoran. Dia nggak ngasih sih. Jangan dulu mah, cek dulu mah. Tapi tante dengan peralatan itu dokter, dengan kecanggihan alat-alat dia yang ada di sana, tante yakin sekali sama dia. Sehingga tante langgar tuh larangan Tia, tante berani aja operasi. Aku tanda tangan untuk operasi. Mama operasi, alhamdulillah operasinya lancar. Dari situ keadaan mama ya membaik. Ya 13 hari deh koma. Sampai akhirnya dokter ngambil cairan. Akhirnya dokter bilang, wah nih ususnya bolong. Belum kenapa ususnya bisa bolong. Jadi pas saat operasi itu kan sistemnya apa sih, laparoskopi ya, yang pakai komputer ya operasinya. Nah untuk masukin alat itu perut tuh harus digas itu pompanya tuh segini panjangnya, kayak selang panjang gitu, tajam. Nah pas masukin itu selang nusuk ke usus mama sampai bocor 2. Meski sudah sehat, namun operasi besar itu membekas. Nyonya Samsia kemudian menunjuk pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memperjuangkan nasibnya. Tanggal 10 Juni 2005 lalu, Hotman Paris Hutapea melayangkan somasi kepada rumah sakit yang bersangkutan serta dokter yang pertama menangani Nyonya Samsia. Benar bahwa tanggal 10 Juni 2005, saya mewakili ibunya Tia Ivanka, Nyonya Samsia, telah mensomasi Tung Sing Hospital sama Dr. So Sian Him karena adanya malpraktek yang diduga dilakukan dokter tersebut, dan kita mensomasi harus bayar ganti rugi $10 juta. Oh, tante sakit hati sekali. Setiap tante mau mandi, tadinya perut tante mulus, jadi nggak mulus. Kenapa baru sekarang terpikir untuk menggugat dokter dan rumah sakit tersebut? Tindakan untuk kita mengadukan somasi itu 6 tahun lamanya. Masih ada tenggang waktunya. Jadi belum terlambat.
Pada waktu itu saya nggak mau menuntut karena saya mengkhawatirkan keadaan mama saya. Kalau saya menuntut pada saat itu terjadi, nanti mereka bisa saja males-malesan ngurusin mama saya. Karena pada waktu keadaan mama saya itu nggak dimungkinkan untuk pindah rumah sakit. Karena dia krisis sekali. Jadi memang saya tunggu